Shalom, salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Silsilah Yesus Kristus berbeda, saudara. Di Matius dan di Lukas itu berbeda. Apalagi di Yohanes dan Markus. Ya, mungkin ada yang mengatakan, "Loh, silsilahnya saja berbeda di Matius dan Lukas. Ya, jadi pasti salah." Inilah bukti Alkitab tidak akurat. Karena berbeda, maka pasti salah. Oke, mari kita cek, saudara. Mari kita cek faktanya. Apakah berbeda itu berarti salah? Oke. Kita lihat dulu di Injil Matius ya. Nah, pada awal Injil Matius langsung ketemu silsilah Yesus Kristus. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, siapa itu Daud? Nah, Daud adalah Raja Israel, Raja besar yang ditentukan Allah. Allah sendiri yang menentukan ya, melalui Nabi Samuel. Kemudian siapa Abraham? Ya, Abraham adalah bapa segala bangsa. Nah, di situ dikatakan Abraham memperanakkan Ishak dan seterusnya. Isai memperanakkan Daud. Daud memperanakkan Salomo dan seterusnya. Sampai Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Nah, setelah silsilah tersebut barulah diikuti cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat di Injil Lukas. Ya, silsilah Yesus tidak ditulis di awal kitab ya, tapi mulai Lukas 3 ayat 23. Nah, begini bunyinya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, dan menurut anggapan orang, ya, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Mata, dan seterusnya. Kemudian sampai anak Nathan, anak Daud, dan seterusnya. Sampai anak Abraham, sampai anak Set, anak Adam, dan kemudian anak Allah. Ya, dikatakan ya, Yusuf anak Eli. Nah, kita lihat di Matius dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf. Jadi sebenarnya bapaknya Yusuf itu siapa ya? Yakub atau Eli? Saudara, sebenarnya ini tidak terlepas ya dari konteks budaya Yahudi tentunya. Secara lahiriah memang Yusuf adalah anak Yakub. Namun dalam budaya Yahudi, ketika sudah menikah, maka Yusuf juga adalah anak dari ayah istrinya, yaitu Eli. Jadi perbedaan silsilah Matius dan di Lukas bukan karena salah, namun karena dilihat dari silsilah yang berbeda. Di Matius dilihat dari garis keturunan Yusuf, sedangkan di Lukas dilihat dari garis keturunan Maria. Nah, kalau ada yang mempertanyakan kenapa di Matius dimulai dari Abraham ya, bukan dari Adam, bahkan langsung ditulis Yesus anak Daud, anak Abraham. Nah, saudara, dalam Injil Matius, Yesus itu digambarkan sebagai raja, saudara. Raja segala raja, singa dari Yehuda. Oleh karena itu silsilah merupakan hal yang penting. Ya, jadi raja itu berhubung dengan silsilah. Oleh karena itu ditempatkan di awal kitab.
diurut dari atas ya, bukan dari bawah. Dari Abraham, dari Daud gitu ya. Makanya Yesus anak Daud, anak Abraham. Kemudian kalau dalam Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai anak manusia, saudara. Silsilahnya ditulis dari bawah sampai ke atas terus sampai ke Adam ya. Adam ya, oke. Adam juga disebut manusia toh? Ya. Nah, sedangkan Injil Yohanes menggambarkan Yesus adalah anak Allah. Ya, tidak ada silsilah dari manusia ya, tapi menyatakan firman yang turun ke dunia ya, seperti ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itulah saudara. Jadi silsilah Yesus Kristus itu memang ditulis dari garis keturunan yang berbeda. Bukan berarti salah ya kalau berbeda. Justru itulah kehebatannya Alkitab. Yang nulis berbeda tapi satu ya, bisa merupakan satu kesatuan. Tuhan Yesus memberkati.